Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kediri, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta staf dan Dewan Guru, dan yang saya cintai siswa-siswi SMA Negeri 1 Kediri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat Beliaulah sampai detik ini kita semua masih diberikan keselamatan dan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas secara normal. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya, Made Ratih Komalaudiaswari, siswi dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 20. Saya sendiri bersekolah di SMA Negeri 1 Kediri. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan pemaparan materi terkait pelajaran PPKN untuk kelas 11, di mana untuk semester 1 dan bab 1 kita mempelajari tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian subbab pertama, kita akan membahas mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, makna hak asasi manusia. Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, ada baiknya kita semua memperhatikan 3 fakta yang akan saya sampaikan. Fakta pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain ataupun nyawanya sendiri, dan apabila terbukti melakukan kegiatan tersebut, negara berhak untuk melakukan tindakan hukum. Fakta kedua, tidak ada satupun bangsa atau negara di dunia ini yang rela mati dijajah oleh bangsa lain. Negara-negara yang pernah terjajah pun selalu berusaha dan memperjuangkan diri mereka untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Fakta ketiga, fakta terakhir, tidak ada satupun manusia yang ingin hidup susah ataupun sengsara. Semua manusia akan selalu berusaha untuk mencapai kesejahteraan bagi dirinya, baik secara lahir maupun secara batin. Dapatkah kalian menangkap makna ketiga fakta yang telah saya sampaikan tadi? Jika kalian menyimaknya dengan seksama, dapatlah dipahami bahwa pada diri manusia selalu melekat 3 hal utama, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh setiap insan manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi sepenuhnya atau seutuhnya. Sesuatu yang mendasar inilah yang kita sebut sebagai hak asasi. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar utama manusia yang wajib dimiliki oleh setiap insan manusia menurut dengan kodratnya. Pengertian hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia, yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah ia lahir ke dunia, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia, di mana kata hak memiliki pengertian atau memiliki makna sebagai suatu kekuasaan, kepunyaan, ataupun kepemilikan terhadap segala sesuatu. Sedangkan kata asasi memiliki makna sesuatu yang mendasar dan bersifat utama. Jadi, dapat kita simpulkan secara sederhana, hak asasi manusia adalah segala sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap insan manusia yang bersifat utama atau darurat. Selain pengertian secara umum, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang paling sempurna yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 di antara lain, yang pertama, kita sebagai bangsa Indonesia meyakini Tuhan sebagai pencipta alam semesta serta isinya. Yang kedua, manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, dan kemauan untuk bisa mempertahankan serta melangsungkan kehidupannya. Fakta ketiga,
hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun. Nah, mungkin banyak banget nih dari teman-teman dan kalian yang bertanya, mengapa sih kita harus mempelajari materi PPKN yang ini? Tentunya, hal ini kita lakukan khususnya sebagai kita generasi muda yang akan memimpin bangsa, agar kita lebih mengetahui dan memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Bahkan, kita harus bisa mempraktekkan, merealisasikan, ataupun menerapkan konsep hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pertentangan ataupun konflik yang bersifat horizontal di negeri tercinta kita, yakni Indonesia. Hak asasi manusia meliputi nilai-nilai ideal yang mendasar, yang tanpa adanya nilai-nilai dasar ini, seorang manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Penghormatan terhadap nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hak asasi manusia memungkinkan individu dan masyarakat ataupun kelompok-kelompok lainnya dapat tumbuh dan hidup secara berdampingan, secara utuh, tetap, dan damai. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara atau tidak pula lahir karena suatu hukum dan perjanjian. Hal inilah yang membedakan hak asasi manusia dengan hak-hak lainnya, yang biasanya hak lainnya terlahir dari suatu perjanjian yang bersifat mengikat. Selain pengertian hak asasi manusia secara umum dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 seperti yang telah saya sampaikan tadi, ada pula beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian hak asasi manusia. Yang pertama, tokoh pertama yakni John Locke. John Locke mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrat melekat pada diri setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Tokoh kedua yakni menurut Profesor Kunjoro Purbopratoto. Menurut beliau, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak yang dimiliki oleh setiap insan manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Tokoh ketiga, yakni John Matterson, seorang anggota Komisi Hak Asasi Manusia dalam Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kita kenal dengan PBB. Menurut John Matterson, hak asasi manusia adalah hak alamiah yang melekat dalam diri setiap insan manusia, yang tanpa adanya hak asasi manusia ini, seorang manusia tidak akan dapat hidup sebagai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Jadi secara sederhananya, tanpa adanya HAM ini, manusia tidak akan dapat hidup ataupun menjalankan kehidupan sehari-harinya sebagaimana dengan normal ataupun sesuai dengan kodrat dan harkatnya sebagai seorang manusia. Dengan demikian, hak asasi manusia bukan sekedar hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap insan manusia, tetapi juga merupakan standar normatif yang bersifat universal bagi perlindungan hak-hak dasar lainnya yang bisa kita terapkan dalam lingkup pergaulan internasional, regional, nasional, dan daerah. Hak asasi manusia ini tidak boleh diabaikan, dirampas, ataupun diganggu-gugat oleh siapapun dan dimanapun. Karena hak asasi manusia ini sangat berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, menjamin kemerdekaan yang diperoleh oleh setiap insan manusia, serta menjaga hubungan perkembangan manusia dengan masyarakat ataupun lingkungan sekitarnya. Apabila ada perlakuan yang mengabaikan, merampas, ataupun mengganggu hak asasi seseorang, berarti ia telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap hak HAM yang terletak pada tangan orang lain. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Hak asasi manusia berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat ataupun dicabut. Negara, khususnya negara Indonesia, wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya, termasuk menindaklanjuti pelanggaran ataupun perbuatan dan tindakan lainnya yang termasuk dalam pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab terhadap keberadaan HAM ini.
HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal dalam artian tidak mengenal batasan ataupun tidak memandang perbedaan suku, agama, jenis kelamin, warna kulit, serta perbedaan-perbedaan lainnya. Tujuan dari adanya HAM ini adalah untuk menjamin keberadaan, harkat dan martabat manusia serta menjaga keharmonisan hubungan individu ataupun manusia dengan lingkungannya. Dari penjelasan tadi, maka pada hakikatnya dalam hak asasi manusia terkandung dua makna utama. Makna pertama, hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap insan manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka, berakal budi, dan berperi kemanusiaan. Karena itu, tidak ada seorang pun yang diperkenankan untuk merampas atau mengambil alih hak asasi manusia dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa hak asasi manusia bersifat mutlak tanpa adanya pembatasan. Karena batas HAM sendiri adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila hak asasi manusia dicabut dari tangan pemiliknya, maka manusia akan kehilangan eksistensinya atau kekuasaannya sebagai seorang manusia. Makna kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga dan menghormati harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Tanpa hak asasi manusia, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia ini memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, ciri pertama yakni hakiki, bermakna bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh oleh seluruh umat manusia yang sudah ada sejak lahir bahkan dalam kandungan, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berciri universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan status, suku bangsa, agama, gender, dan perbedaan lainnya. Ciri ketiga, tidak dapat dicabut, dalam artian hak asasi manusia ini tidak dapat dicabut ataupun diserahkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, hak asasi manusia berlaku seumur hidup dan akan terus melekat dalam diri setiap insan manusia. Yang keempat, ciri keempat yakni tidak dapat dibagi. Artinya, semua umat manusia berhak mendapatkan seluruh hak dasarnya dalam kondisi yang utuh dan tetap. Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikirannya yang termuat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa kita sebagai seorang manusia dilahirkan ataupun diciptakan oleh Tuhan dengan sejumlah hak dan kewajiban yang harus kita miliki dan laksanakan. Tuhan melarang memperlakukan umat manusia dengan sewenang-wenang. Tuhan tidak membedakan umatnya dari segi ekonomi, dari segi agama, jenis kelamin, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Namun, Tuhan Yang Maha Esa membedakan umat manusia dari segi amal dan ibadahnya. Sebenarnya, yang membedakan manusia dari segi warna kulit, jenis ekonomi, dan perbedaan lainnya berasal dari pemikiran manusia itu sendiri. Dengan demikian, Tuhan sendiri telah mengakui dan menjamin keberadaan hak asasi manusia tersebut. Pada intinya, pengakuan terhadap hak asasi manusia ini merupakan bentuk penghargaan ataupun pengakuan terhadap segala potensi dan harga diri yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya. Kendati pun demikian, tidaklah boleh kita lupa, sebagai seorang manusia, kita tidak hanya hidup untuk menikmati sejumlah hak dasar yang kita punya, namun juga memiliki sebagian kewajiban yang menjadi tanggung jawab yang tentunya harus kita laksanakan dan lakukan. Tuhan memberikan sejumlah hak dasar dengan kewajiban membina dan menyempurnakannya.
Sejalan dengan ciri-ciri hak asasi manusia, dapatlah kita katakan bahwa hak asasi manusia merupakan kebebasan dasar bagi setiap insan manusia yang tidak dapat dikurangi, dibatasi, ataupun dihilangkan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 9 sampai dengan pasal 66 memberikan penjelasan mengenai 10 hak dasar yang wajib dimiliki oleh manusia. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak untuk mengembangkan diri. Yang keempat, hak untuk selalu memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Yang keenam, hak atas rasa aman. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Yang kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan. Yang kesembilan, hak wanita. Dan yang kesepuluh, hak anak. Selain memiliki 10 hak dasar yang wajib dimiliki oleh setiap insan manusia, di sini saya juga akan menyampaikan berbagai macam bentuk atau macam-macam dari HAM itu sendiri. Yang pertama, bentuk pertama yakni hak asasi pribadi, mencangkup kebebasan seluruh umat manusia untuk masuk dan mengikuti sebuah organisasi, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, opini, ataupun bentuk protes, kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, serta menjaga hubungan toleransi antar umat beragama. Bentuk kedua yakni hak asasi politik, dalam artian manusia berhak menjadi warga negara, berhak untuk memilih dan dipilih, berhak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Yang ketiga, bentuk hak asasi ekonomi, yakni manusia memiliki kebebasan untuk memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan ataupun profesi yang diminati, serta memiliki hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Bentuk yang keempat yakni hak asasi hukum, dalam artian seluruh umat manusia pantas mendapatkan perlakuan yang sama dalam mata hukum dan dalam pemerintahan. Bentuk yang kelima yakni hak sosial dan budaya, dalam artian manusia berhak mengembangkan dan ikut berpartisipasi dalam kebudayaan, berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta yang telah dibuat, berhak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan secara adil dan merata. Bentuk yang keenam yakni hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Ini berarti manusia memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan, peradilan, dan perlindungan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, atau penyitaan serta penggeledahan. Makna kewajiban asasi manusia. Di sini saya akan menampilkan 2 gambaran untuk membantu menambah pemahaman kalian mengenai makna kewajiban asasi manusia. Silahkan gambaran disimak dengan seksama. Kedua gambaran ini mencerminkan bahwa selain mendapatkan hak untuk dinikmati, setiap manusia juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan dan dituntaskan. Kita semua tentunya mempunyai kewajiban yang berbeda. Sebagai seorang anak, kita harus melaksanakan perintah orang tua ataupun membantu meringankan beban orang tua. Contohnya yakni kita bisa membantu membersihkan lingkungan rumah, menyapu, mengepel, ataupun kegiatan positif lainnya. Sebagai seorang siswa dan pelajar, kita tentunya dituntut dengan kewajiban pokok yaitu belajar dan mengerjakan semua tugas mata pelajaran dengan baik. Selain itu, kita juga harus mematuhi tata tertib sekolah. Misalnya, melaksanakan kegiatan absensi kehadiran secara tepat waktu, serta mengikuti seluruh pelajaran dengan tertib. Sedangkan sebagai anggota masyarakat, kita juga harus mematuhi norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal. Misalnya, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti ataupun rutin membayar iuran bulanan dan kewajiban lainnya. Begitu pula sebagai seorang warga negara Indonesia, kita semua mempunyai kewajiban yang sama
untuk melaksanakan dan menerapkan semua ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita tercinta, yaitu Indonesia. Di sini mungkin bisa kita ambil contoh, kita harus membayar pajak setiap tahunnya dengan wajib dan rutin, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat kita artikan sebagai kewajiban dasar setiap umat manusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa kewajiban asasi manusia merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak kita laksanakan atau tidak kita tuntaskan, maka tidak memungkinkan tegaknya ataupun berdirinya hak yang harusnya menjadi milik kita. Secara sederhana mungkin jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, maka kita tidak dapat merasakan hak yang seharusnya milik kita. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum serta pemerintah. Pengertian secara hukum, hak merupakan sesuatu peran yang bersifat fakultatif, artinya boleh dimiliki ataupun boleh dilaksanakan, atau boleh tidak dimiliki ataupun boleh tidak dilaksanakan. Sedangkan makna kewajiban bersifat imperatif atau perintah atau wajib. Artinya ini merupakan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan, harus kita lakukan dan kita tuntaskan. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas ataupun hubungan sebab akibat, di mana keduanya saling berkaitan. Jadi jika kita tidak melaksanakan hak, jika kita tidak melaksanakan kewajiban, maka kita tidak akan mendapatkan hak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban mendatangkan hak, hak akan mendatangkan kewajiban. Sebagai contoh sederhana, misalnya seorang pekerja mendapatkan upah ataupun gaji setelah dia berhasil melaksanakan seluruh pekerjaannya yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang bisa juga merupakan bentuk dari pelunasan ataupun bentuk dari kewajiban yang telah dipenuhi oleh orang lain. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yakni kita sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang siswa tentunya akan mendapatkan ilmu pengetahuan ataupun pendidikan pada suatu mata pelajaran yang merupakan hal ini merupakan bentuk dari terpenuhinya kewajiban para guru untuk mengajar dan mendidik kita semua. Jadi secara sederhana, kita mendapatkan ilmu pengetahuan jika guru telah mentuntaskan ataupun melaksanakan kewajibannya untuk memberikan, mendidik, serta mengajarkan anak siswanya. Hak dan kewajiban juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban akan datang hak, begitu pula dari hak akan muncul kewajiban yang harus kita laksanakan. Akan tetapi, pada realita ataupun kenyataannya, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang, jadi berat sebelah. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, di mana hak kita hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Namun, akan tetapi, pada kenyataannya, masih banyak warga negara kita, masih banyak sanak saudara kita yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan yang sehari-hari. Hal ini tentunya disebabkan oleh banyak terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika ketidakseimbangan ini berjalan secara terus-menerus atau dalam jangka waktu yang lama, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan dan sangat tajam. Selanjutnya, di sini kita akan membahas subbab kedua, yakni mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang harus dimiliki dan wajib dilakukan oleh seluruh umat manusia di dunia tanpa memandang perbedaan,
baik itu perbedaan agama, suku bangsa, ras, warna kulit, maupun golongan-golongan lainnya. Oleh karena itulah, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, pada kenyataan atau realitanya, karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Faktor ideologi, nilai budaya, ciri khas, nilai adat, dan norma yang berlaku menjadi faktor yang sangat mempengaruhi bagaimana pola penegakan hak asasi manusia yang diterapkan suatu negara. Contohnya di sini di negeri kita tercinta, Indonesia. Dalam proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara ataupun rakyat maupun bukan warga negara Indonesia. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila ini dapat kita kategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, nilai dasar, yang kedua, nilai instrumental, dan yang terakhir nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila ini mengandung jaminan atas hak asasi manusia sebagaimana yang akan saya paparkan selanjutnya. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup, berbangsa, dan bernegara. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan nilai dasar Pancasila dapat saya sampaikan sebagai berikut. Sila pertama, yakni sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dipeluk ataupun dianut. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Kewajiban pertama yakni untuk menjalankan dan melaksanakan kegiatan ibadah dan kepercayaan sesuai dengan ibadah yang dianut. Yang kedua, menghormati perbedaan agama antar umat manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama demi terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, seimbang, serta tidak memaksakan suatu agama ataupun kepercayaan kepada orang lain atau manusia lain. Sila kedua, yakni sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama, baik itu dalam hukum ataupun pemerintahan, serta memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban wajib warga negara yang tersirat di dalam sila kedua ini diantaranya, yakni yang pertama, kewajiban untuk memperlakukan manusia ataupun orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna. Kewajiban kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan perbedaan lainnya. Yang ketiga, kewajiban mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, serta menumbuhkan sikap tenggang rasa dan tidak semena-mena kepada orang lain, serta yang terakhir, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan yang tentunya membawa dampak positif bagi kita semua. Sila ketiga yakni sila persatuan Indonesia, menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak untuk mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya kebudayaan nasional. Ketiga, mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, kewajiban untuk sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, kewajiban untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, kewajiban untuk mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta membantu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Sila yang keempat yakni sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin seluruh partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat, beropini ataupun menyampaikan protes, serta berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara Indonesia untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan ataupun menyelesaikan suatu permasalahan atau perkara. Sedangkan sila kelima yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat ataupun seluruh individu. Sila kelima mengamanatkan kewajiban bagi setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat lingkungan sekitar, kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan, mencela ataupun mengganggu kepentingan umum, serta membantu menerapkan dan membudidayakan suka hidup bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Selanjutnya kita akan membahas hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih mengkhusus atau kompleks dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah, peraturan presiden, ataupun peraturan pemerintah. Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia, diantaranya bisa kalian simak di PowerPoint yang akan saya tampilkan selanjutnya. Yang ketiga yakni hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi atau bentuk praktek dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan ataupun perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat yang telah tersalurkan kepada pemerintah. Hal tersebut dikarenakan ideologi bangsa kita, yakni Pancasila, merupakan ideologi yang terbuka yang pada hakikatnya Pancasila selalu menerima perubahan baik itu dari dalam maupun luar sesuai dengan kemajuan zaman yang nantinya akan disesuaikan ataupun direvisi kembali dengan keadaan negara Indonesia. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan ataupun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara memiliki kesadaran untuk menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa sikap positif tersebut diantaranya, yang pertama, sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, seperti sikap hormat dan menghormati serta bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup yang rukun, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianut, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai dan menghormati tanpa memandang perbedaan, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikapnya yakni mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan, saling mencintai sesama manusia, menumbuhkan sikap tenggang rasa kepada orang lain, tidak bersikap, berkata, ataupun melakukan tindakan semena-mena kepada orang lain, selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta membiasakan diri hormat dan menghormati dan bekerja sama dengan masyarakat lainnya. Sila ketiga yakni persatuan Indonesia. Contohnya, seperti menempatkan persatuan dan kesatuan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, menumbuhkan sikap rela berkorban atau bela negara untuk kepentingan bangsa dan negara, mencintai tanah air Indonesia dan bangga sebagai warga negara Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika atau perbedaan. Sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun perwujudan dari sila keempat ini yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, tidak memaksakan kehendak atau pendapat yang kita miliki kepada orang lain, mengutamakan musyawarah sebagai penyelesaian dalam mengambil keputusan ataupun suatu perkara demi menjaga kepentingan bersama,
menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan hasil musyawarah tersebut secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun bentuk sikap dari sila kelima yakni menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, saling hormat menghormati hak-hak orang lain, membiasakan diri untuk membudidayakan memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan ataupun penindasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras dan dapat menghargai hasil karya orang lain. Selanjutnya kita akan membahas subbab ketiga, yakni kita akan mengamati kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama yang akan kita bahas yakni mengenai penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita semua pernah mendengar ataupun melihat peristiwa di koran, televisi, ataupun surat kabar serta sumber-sumber lainnya seperti peristiwa pembunuhan, pemerkosaan, perampokan yang disertai pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin saja kita semua pernah melihat secara langsung seorang pembantu rumah tangga yang caci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan, ataupun melihat teman atau siswa lainnya yang diejek atau dibully atau dihardik oleh teman-teman lainnya karena suatu kekurangan atau perbedaan yang mereka miliki. Semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi manusia. Akan tetapi, hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi milik oleh manusia lain. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang berhak diperbolehkan untuk melanggar hak asasi milik orang lain ini. Akan tetapi, kenyataannya pada kehidupan kita sehari-hari, manusia sering sekali lupa diri bahwa di sekitarnya terdapat manusia lain yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun, dengan ketamakannya ataupun keegoisannya, manusia sering sekali melabrak ataupun melanggar hak asasi sesama manusia dengan alasan-alasan yang tidak jelas atau tidak logis. Pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggar hak asasi manusia. Adapun beberapa faktor internal ini, yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering kali diabaikan atau tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini cenderung tumbuh menjadi individu yang akan menghalalkan ataupun melakukan segala cara supaya haknya selalu dapat terpenuhi, meskipun cara tersebut dapat melanggar hak milik orang lain atau melakukan cara-cara yang sangat kejam. Yang kedua, rendahnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran hak asasi manusia berbuat seenaknya saja. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang sama dengan dirinya yang harus dihormati dan dihargai. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Faktor ketiga, yakni sikap tidak toleransi. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong seseorang untuk cenderung melakukan diskriminasi atau rasisme kepada orang lain karena suatu perbedaan yang ia miliki. Sebagai contoh paling mudah yakni perbedaan agama ataupun perbedaan suku bangsa yang pada kehidupan kita sehari-hari sering sekali mengalami rasisme. Setelah faktor internal yang telah saya jelaskan tadi, lalu ada faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya faktor eksternal ini, yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk kepada kekuasaan pemerintah atau kekuasaan hukum, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam ruang lingkup masyarakat atau di dalam organisasi yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruh atau pegawainya sudah jelas saja melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak asasi manusia tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas atau tidak diobservasi secara seksama akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku tidak akan merasa jerah atau takut dikarenakan mereka tahu mereka tidak akan menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak secara sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan tentunya menjadi contoh yang sangat tidak baik di mata masyarakat serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya ataupun oleh pejabat dan pemerintah. Faktor ketiga, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi kehidupan kita. Faktor teknologi ini memicu timbulnya kejahatan. Kita semua tentu tahu sebagai generasi milenial, kita pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan ataupun persahabatan dalam jejaring sosial atau internet. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan secara bijaksana atau untuk hal-hal yang tidak sesuai aturan, maka bisa saja menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak yang sangat negatif. Misalnya, muncul pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia serta merusak ekosistem lingkungan sekitar. Yang keempat, yakni kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan telah terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Biasanya pemicunya adalah kondisi ekonomi atau perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang kita miliki. Apabila hal tersebut dibiarkan berkepanjangan, maka akan menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, seperti contoh perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan bisa saja terjadi pembunuhan yang mengancam nyawa kita semua. Setelah membahas mengenai penyebab pelanggaran hak asasi manusia, kita akan lanjut membahas mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadinya kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk mematuhi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Subbab keempat yakni upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, upaya pemerintah menegakkan hak asasi manusia. Semua negara di dunia sepakat menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang berlaku secara universal melalui berbagai macam upaya penegakan hak asasi manusia. Akan tetapi, dalam pelaksanaan penegakan hak asasi manusia ini dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Faktor ideologi, kebudayaan, nilai khas, serta adat yang dimiliki suatu bangsa akan sangat mempengaruhi bagaimana sikap dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara. Misalnya saja di Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa dan bernegara diukur dari kepribadian Indonesia yang tentu saja berbeda dari bangsa atau negara lain. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain, penegakan hak asasi manusia di negara Indonesia tidak sepenuhnya berorientasi atau tertuju pada pemahaman hak asasi manusia secara liberal dan sekuler yang tentunya tidak selaras dengan makna sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang yang sangat luar biasa kepada setiap negara ataupun setiap bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, tokoh politikus Idrus Affandi dan Karim Suryadi menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia sangat mempertimbangkan dua hal. Yang pertama,
Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, baik secara hukum, agama, sosial, dan politik, harus tetap dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Piagam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia, kemudian menyesuaikannya dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional, serta menempatkannya sedemikian rupa, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia ini telah melakukan langkah-langkah yang cukup strategis, di antaranya, yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kementerian Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri yang setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, pengaduan, serta mediasi tentang hak asasi manusia. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan langsung oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM ini selama 5 tahun dan nantinya dapat diangkat atau dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan atau 1 kali periode. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, Komnas HAM berhak melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, Komnas HAM memiliki tugas untuk menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi atau musyawarah. Yang ketiga, Komnas HAM dapat menyampaikan rekomendasi atau mengusulkan suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk nantinya ditindaklanjuti atau diobservasi kembali. Yang keempat, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan di pengadilan. Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar atau dirampas boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM ataupun pengadilan dengan syarat memiliki bukti-bukti ataupun alasan yang cukup kuat dengan logis serta identitas atau nama pengadu dan pelaku tertera dengan jelas dan benar. Yang kedua, pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Tugasnya yaitu melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan berkaitan dengan perlindungan anak, memberikan masukan ataupun saran-saran dan rekomendasi yang berkenaan dengan perlindungan anak pada pemerintah atau presiden. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk memberikan jaminan keselamatan, kesehatan, dan perlindungan terhadap anak. Yang ketiga, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tujuan berdirinya lembaga ini yaitu untuk menyebarluaskan pemahaman ataupun informasi tentang bentuk kekerasan terhadap para perempuan dan wanita, serta bagaimana cara mencegah tindak kekerasan pada perempuan itu sendiri. Yang keempat, membentuk Kementerian Hukum dan HAM. Tugasnya yakni untuk membantu pemerintah atau presiden dalam menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan hak asasi manusia. Langkah strategis yang kedua yakni pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Komisi Anak dan Perempuan, serta Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan pada hakikatnya dibentuk dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan ataupun perlindungan dalam proses penegakan hak asasi manusia. Langkah strategis ketiga yakni pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang bersifat berat, yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat.
Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat atau fatal. Di samping itu, Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Artinya, pengadilan HAM ini berhak untuk memutuskan perkara yang terjadi di luar wilayah Indonesia, seperti contoh warga negara Indonesia dengan warga negara lain akibat adanya perselisihan ataupun pertengkaran sehingga memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Setelah membahas mengenai upaya penegakan hak asasi manusia, di sini saya akan lanjut membahas mengenai upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan tersebut tentunya sudah sangat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata, pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak asasi manusia. Tindakan terbaik dalam penegakan hak asasi manusia adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor, baik faktor internal dan eksternal, yang menjadi penyebab dari pelanggaran hak asasi manusia. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, maka pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan dan ditekankan angkanya. Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus lebih ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan seluruh partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus bisa memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan pelayanan secara baik dan adil kepada seluruh lapisan masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan menghindari tindakan kekerasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah, baik itu diskriminasi maupun rasisme. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap berbagai upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM atau informasi kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah, perguruan tinggi, maupun non-formal seperti kegiatan sosialisasi ataupun kegiatan penyuluhan serta keagamaan lainnya. Yang kelima, meningkatkan profesionalis lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok ataupun antar golongan dalam ruang lingkup masyarakat agar mampu saling memahami kondisi, situasi, serta menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing yang tentunya berbeda. Tentunya kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara majemuk ataupun negara dengan keberagaman suku bangsa, agama, ras, adat yang sangat melimpah. Tentunya perbedaan-perbedaan ini jangan kita jadikan alasan sebagai alat untuk memecah bangsa kita, namun jadikan alat sebagai mempersatu bangsa Indonesia, di mana biasanya perbedaan-perbedaan ini menimbulkan sikap rasisme atau diskriminasi yang tentunya mengancam penegakan hak asasi manusia. Langkah terakhir yakni membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak bisa menikmati hak yang seharusnya mereka miliki sebelum memenuhi ataupun melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab mereka. Misalnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, kita sebagai seorang siswa dan pelajar tidak akan mendapatkan pemahaman yang bagus dalam sebuah mata pelajaran apabila kita tidak mengikuti pelajaran tersebut dengan tertib dan tidak mengerjakan tugas-tugas mata pelajaran yang telah diberikan. Kemudian, sebagai contoh, seorang pekerja atau buruh tidak akan mendapatkan kenaikan upah dan gaji apabila mereka tidak menampilkan kinerja, semangat, ataupun etos kerja yang baik. Dengan demikian, dapat dipastikan antara hak dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap umat manusia. Lalu, bagaimana sih cara mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan kita sehari-hari, baik berbangsa maupun bernegara, adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.
Hal tersebut dikarenakan dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya saja, sementara kewajibannya sering diabaikan atau tidak dilaksanakan. Seseorang yang mempunyai sifat egois cenderung akan melakukan segala cara ataupun segala upaya untuk menuntut haknya agar selalu terpenuhi, meskipun cara tersebut dapat melanggar hak asasi milik orang lain. Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan kita terhadap penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah ataupun aparat penegak hukum. Sebagai warga negara dan bangsa yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Secara kafah, sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku ataupun tindakan-tindakan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perkataan saya yang menyinggung hati saudara-saudari sekalian. Semoga pemahaman materi kali ini dapat kalian pahami dengan baik dan dapat dipraktekkan ataupun direalisasikan di kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya tutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua.